Sudah begitu lama COVID melanda dunia, termasuk juga di kita. Hampir 2 tahun sejak awal muncul di Wuhan, dan sudah 1,5 tahun di kita, dan belum ada para ahli yang mampu kemudian memprediksi kapan ini akan berakhir dan kemudian selesai secara menyeluruh. Dilihat dari juga jumlah orang-orang yang terpapar dengan COVID ini, kemudian juga bergejala berat sampai kemudian meninggal dunia juga tidak sedikit. Terutama akhir-akhir ini kita sering sekali kehilangan sahabat kita, orang yang hari-hari dengan kita, keluarga dekat kita. Dan juga kita sering sekali mendengar pengumuman yang dulu barangkali dalam sebulan sekali atau bahkan sekian bulan sekali, tapi sekarang ini di masjid hampir setiap hari bersahutan pengumuman orang yang meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seperti ini kondisinya, masih ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan COVID ini. Dan yang menarik, bukan saja dari kalangan orang awam, sampai orang berpendidikan pun sudah S3 ada yang tidak kemudian percaya dengan ini. Namun orang yang tidak percaya dengan ini, kalau dilihat background dia, sekalipun memang orang berpendidikan, bukan backgroundnya di bidang kesehatan, atau tidak punya sama sekali pengetahuan terkait dengan masalah COVID ini. Di sisi lain, jamaah rahimakumullah, bahwa kalau menggunakan istilah bahasa agama, para ahli di bidang ini, yaitu epidemiolog, itu sudah hampir kita bisa sebut dengan istilah agama ijma, sepakat untuk kemudian dari hasil-hasil kajian mereka, ini adalah sesuatu yang nyata, dan itu dibuktikan secara ilmiah, bahwa ada orang yang di bidang ini tapi kemudian berselisihan dengan kalau istilah bahasa agama jumhur, mayoritas para ahli seperti Dr. Lewis. Ini kalau dalam agama pun hadis seperti ini akan tertolak, dia disebut dengan hadisnya menjadi lemah, karena pendapat dia menyelisihi pendapat orang lain yang banyak yang justru lebih ahli daripada dia, sehingga ini disebut dengan syaz. Dalam agama, sekalipun orang yang menyampaikan itu adalah orang yang thiqah, artinya akhlaknya terjamin, hafalannya kuat, tapi ketika isi yang dia sampaikan berselisih dengan orang lain yang banyak yang lebih kuat dari dia, ini akan membuat yang dia punya ditolak. Jamaah rahimakumullah, di sisi yang lain juga, bahwa jamaah yang mulia, ada juga orang-orang yang kemudian percaya kepada COVID ini, tetapi tidak melakukan usaha untuk kemudian menerapkan dalam kehidupannya protokol kesehatan, apalagi kemudian masuk ke tingkat vaksinasi. Kalau kita tanya di antara alasannya apa, adalah alasannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menurut Allah Subhanahu wa taala saya akan kena, saya pakai protokol pun juga akan kena. Kalau menurut Allah tidak kena, saya pakai pun saya tidak akan kena. Kalau menurut Allah saya mati karena COVID, maka saya akan mati apapun yang saya lakukan, walaupun saya vaksin dan sebagainya, tambah booster pun juga akan begitu kalau ketentuan Allah. Tapi kalau ketentuan Allah tidak, maka saya tidak akan juga, walaupun saya tidak melakukan vaksinasi, bahkan saya tidak menerapkan prokes. Ini ada yang berpendapat seperti ini, jamaah rahimakumullah. Nah, sesungguhnya tawakal yang benar di dalam agama seperti apa? Apakah seperti ini? Tentu para ulama banyak menulis tentang ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya A'malul Qulub.
itu khusus menulis pembahasan tentang salah satu dari pekerjaan hati adalah tawakal. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam sikap yang kita sebut seperti tadi, tidak melakukan upaya apapun dan kemudian menyerahkan itu kepada Allah, ini dalam bahasa agama tidak disebut tawakal, tapi tawakal, yang itu justru bertentangan dengan tawakal itu sendiri. Maka definisi tawakal yang betul menurut para ulama, misalnya Syekh Saleh Al-Utsaimin yang dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya mengatakan, apa itu tawakal adalah siqatul i'timadi billah wa thiqati bihi ma'a mubasharatil asbab. Apa itu tawakal? Tawakal adalah keyakinan sepenuhnya dalam menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang maha kuasa, bahwa Allah lah yang maha mampu, tetapi juga dengan melakukan usaha-usaha. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa hakikat daripada tawakal yang benar mesti harus terpenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah tadi sidqul i'timadi 'ala Allah wa thiqati bihi, yaitu apa? Yakin betul di dalam bersandar kepada Allah dalam segala urusan, bahwa Allah lah yang maha kuasa. Yang kedua adalah mubasyaratul asbab atau al-akhdhu bil asbab, tetap melakukan usaha-usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antara dalil untuk mengatakan pendapat ini adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ini berbicara tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Di situ ada wa tazawwadu. Bekalilah diri kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Di dalam tafsir mukhtasar, tafsirnya Ibnu Katsir, Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa Ibnu Abbas sebagai mufassir utama di kalangan sahabat yang mendapatkan julukan Turjumanul Quran, itu mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan teguran Allah kepada orang-orang Yaman yang naik haji ke Makkah tidak membawa bekal apa-apa. Lalu ketika ditanya mereka kenapa tidak bawa bekal, mereka menjawab, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami ini orang-orang bertawakal kepada Allah, sehingga pergi haji enggak bawa apa-apa. Tapi kenyataannya sesampai di Mekah mereka meminta kepada jamaah lain. Maka Allah kemudian turunkan ayat ini menegur mereka bahwa tawakal itu bukan seperti itu. Pergi dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa, menyerahkan nanti nasibnya di Mekah kepada Allah, lalu kemudian membebani para jamaah lain. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat, kata Ibnu Abbas, teguran Allah kepada orang-orang Yaman tadi yang mengatakan bertawakal tapi mengabaikan usaha. Di antara dalil lain jamaah rahimakumullah para ulama adalah surat Maryam ayat 25. Surat Maryam ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ini kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Maryam ketika sudah mengandung anaknya Isa alaihi salam, menghindar dari cemoohan masyarakatnya, maka beliau menjauh ke satu tempat yang jauh. Maka ketika Maryam dalam keadaan yang sangat lemah,
tidak ada air, tidak ada makanan. Sementara Maryam dalam keadaan hamil besar, apa Allah perintahkan? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Kamu goyang pohon korma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Niscaya buah korma yang masak itu akan jatuh. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah juga menyebutkan ini. Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa kalau ada orang yang bertanya, bagaimana seorang wanita hamil besar dalam keadaan yang sangat lemah diperintahkan menggoyang pohon korma yang kita tahu kayak mana kerasnya pohon korma, orang yang tenaga full power enggak akan bisa mungkin menggoyang pohon korma. Tapi bagaimana seorang perempuan yang lemah dalam keadaan hamil besar disuruh goyang pohon korma? Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ini adalah Allah ingin mengajarkan kita melalui kisah Maryam ini bahwa kita yang bertawakal ini mesti melakukan usaha dalam apapun itu kemampuan kita, walau serendah-rendahnya. Tidak hanya menyerahkan sesuatu kepada Allah dengan berpangku tangan tanpa ada usaha. Jadi di sini poinnya adalah bukan di kemampuan Maryamnya menggoyang pohon korma yang sangat kokoh, tetapi ajaran bahwa selama kita punya tenaga untuk atau apa yang kita bisa usahakan dalam kadar selemah-lemahnya, maka kita harus lakukan, dan insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan beri hasilnya. Di dalam banyak hadis-hadis dengan derajat yang sahih. Misalnya Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah. Tapi Nabi pada waktu perang Uhud menggunakan baju besi 2 lapis. Baju besi 2 lapis. Kalaulah Nabi tadi menyerahkan kepada Allah, kalau saya mati di Uhud, ketentuan Allah ya mati, enggak usah pakai apa-apa pun. Mati pakai apa-apa pun mati. Tapi Nabi menggunakan 2 lapis baju besinya ketika perang Uhud. Nabi selalu mengatur strategi ketika menghadapi musuh. Baru kemudian Nabi menadahkan tangan memohon kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, ini dijadikan juga dalil oleh para ulama bahwa tawakal yang benar mesti melakukan usaha-usaha. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah." Jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama yurzaqut tayru, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Bagaimana burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu pergi dari sangkarnya di waktu pagi buta. Kemudian dia keluar dari sarangnya mencari rezeki dengan kondisi perut yang lapar. Dia balik di sore hari ke sangkarnya dalam keadaan sudah kenyang. Ini maknanya apa? Tawakal yang benar itu adalah bukan duduk berpangku tangan. Bukan hanya ya gani lempeng ke bawah bumi. Kata Umar, inna sama la tumtiru zahaban. Langit itu enggak pernah turunkan emas. Dia turunkan air hujan. Dengan itu maka kalian harus bercocok tanam. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa burung ini untuk bisa kenyang tidak bisa dia di sangkarnya saja. Mesti dia keluar untuk mencari rezeki, baru dia dalam keadaan tadi perut kosong balik dengan perut yang kenyang. Maka jamaah rahimakumullah, kembali bahwa tawakal yang benar adalah selain kita yakin dan menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah untuk memohon pertolongan Allah dan perlindungan Allah, tapi apa usaha yang dianjurkan itu juga mesti kita lakukan. Mengabaikan usaha
ini bukan bahagian daripada tawakal yang benar. Nah, dalam hal sesuatu yang kita tidak punya ilmu, maka agama mengajarkan kita untuk apa? Bertanya dan mengikuti ahli di bidang ilmu masing-masing. Di surah Al-Anbiya ayat 7 Allah mengatakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ahli dalam hal sesuatu yang kalian tidak tahu. Ayat ini memang kalau kita cek sebab turunnya adalah berkenaan dengan orang-orang musyrik, kafir yang tidak meyakini, mengimani kerasulan Nabi Muhammad hanya gara-gara dia laki-laki, bukan dari perempuan. Maka Allah memerintahkan kepada mereka-mereka ini untuk bertanya kepada para ulama mereka. Siapa ulama mereka itu? Adalah ulama Ahlul Kitab, ulama Yahudi, ulama Nasrani. Tanya mereka, adakah dari dulu sampai ke Muhammad Nabi itu dari perempuan ataukah laki-laki? Tetapi ayat ini digunakan oleh para ulama, di antara Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah menggunakan ayat ini secara keumuman maknanya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi al-ibratu bukan bi khususis sabab tapi bi umumil lafz. Fas'alu ahlal dzikri, tanyalah pada yang ahli, in kuntum la ta'lamun, dalam hal yang kalian tidak mengerti. Sekarang para ahli tentang Covid ini telah membuat penelitian dan membuktikan secara ilmiah begini-begini karakteristiknya, agar tidak terpapar begini-begini usaha yang harus dilakukan. Kemudian juga cara memutuskan mata rantainya, dan juga cara menurunkan untuk kemudian tidak meluas tingkat penyebarannya begini. Maka siapa yang tidak mengerti di bidang ini, ikutilah petunjuk ahli yang mengerti di bidang ini. Yang menjadi banyak masalah adalah komentar-komentar orang yang tidak mengerti tentang sesuatu tapi kemudian memberi komen yang bukan bidangnya. Ini justru akan membuat masalah lebih rumit. Jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang betul-betul bertawakal dengan makna tawakal yang sesungguhnya, bukan seperti yang kita sebutkan sebahagian pemahaman dari masyarakat.